Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget hari ini, karena kita bakal membedah salah satu karakter paling ikonik di dunia anime. Tapi tunggu dulu, kita nggak bakal ngebahas soal jurus pedang, atau seberapa kuat dia bertarung. Enggak, kita bakal menyelami lebih dalam karakter Roronoa Zoro dari One Piece sebagai sebuah masterclass, sebuah pelajaran berharga tentang ketahanan mental, integritas, dan apa arti sebenarnya dari kata loyalitas. Jadi kalau kalian penasaran apa sih resep rahasia yang bikin mental seseorang jadi benar-benar sekuat baja, yuk kita cari tahu sama-sama. Kita mulai dari angka yang satu ini dulu deh, 2001. Coba bayangin angka itu sebentar. Ini bukan sembarang angka loh. 2001 ini adalah total jumlah duel Zoro waktu kecil melawan sahabatnya, Kuina. Dan coba tebak, dari ribuan duel itu, berapa kali Zoro menang? 0 besar. Dia kalah 2001 kali berturut-turut. Tapi alih-alih kena mental atau mutusin buat nyerah, tekadnya malah nggak goyah sama sekali. Dia terus nantangin Kuina lagi, dan lagi. Nah, mentalitas pantang nyerah yang gila-gilaan inilah yang jadi pondasi utama dari seluruh karakternya. Dan pondasi kuat itu pada akhirnya melahirkan salah satu momen paling legendaris yang pernah ada. Kalian pasti tahu kalimat ikonik ini. Tidak ada apapun yang terjadi. Momen di mana dia berdiri bersimbah darah, setelah menanggung semua rasa sakit dan penderitaan kaptennya. Dia milih buat tutup mulut, nggak ngeluh apalagi pamer soal pengorbanannya. Momen ini benar-benar ngasih lihat standar tertinggi dari karakter stoiknya yang luar biasa tanpa pamrih. Dia tuh nggak butuh validasi siapa-siapa. Dia cuma ngelakuin apa yang menurutnya benar. Udah sesimpel itu. Oke, biar gampang kita bakal bedah isi kepala Zoro lewat 5 poin utama ini ya. Mulai dari janji masa kecilnya, prinsip loyalitas di atas ambisi, sudut pandang krunya, filosofi stoikisme yang dia pakai, sampai ke gimana sih cara kita nerapin keteguhan mental ala Zoro ini di dunia nyata. Kita langsung masuk ke poin yang pertama. Janji masa kecil Zoro. Disinilah semuanya berawal. Dari 2000 kekalahan tadi terus lanjut ke duel 2001 pakai pedang sungguhan, yang mana dia tetap kalah, sampai akhirnya terjadi sebuah tragedi. Kematian mendadak Kuina yang jatuh dari tangga. Kesedihan yang sedalam itu nyatanya nggak bikin Zoro hancur, malah justru menempanya. Dia ngambil pedang kesayangan Kuina, si Wado Ichimonji, dan bikin sumpah buat nerusin cita-cita mereka berdua jadi pendekar pedang terkuat di dunia. Janji ini bukan sekedar omongan anak kecil, teman-teman. Janji ini ibarat bahan bakar abadi yang terus menggerakkan setiap langkahnya sampai detik ini. Nah, itu ngebawa kita ke poin kedua, loyalitas di atas ambisi. Coba perhatiin betapa kontrasnya hal ini. Impian tertinggi Zoro itu kan jadi pendekar pedang nomor 1 di dunia. Impian sakral yang dia bawa demi mendiang Kuina. Tapi pas dia berhadapan sama Kuma demi nyelamatin nyawa kaptennya, Luffy, Zoro dengan rela hati ngebuang egonya, nyawanya, bahkan impian terbesarnya itu. Di kepalanya, mastiin kaptennya berhasil ngeraih tujuan itu jauh lebih penting daripada ambisi pribadinya sendiri. Bener-bener gila kan? Dan pengorbanan ego semacam ini tuh nggak cuma kejadian sekali loh. Dia bahkan rela berlutut, nundukin kepala ke Dracula Mihawk. Bayangin, Mihawk itu musuh bebuyutannya, orang yang pernah ngalahin dia. Tapi Zoro rela memohon buat dilatih sama dia. Mihawk sendiri sampai sadar, cowok dengan harga diri setinggi langit kayak Zoro ini cuma bakal ngebuang gengsinya demi orang lain. Ini bukti nyata kalau kesetiaannya ke kapten udah jauh ngelewatin egonya. Dia udah nemuin tujuan hidup yang jauh lebih besar dari sekedar pembuktian diri. Lanjut ke poin ketiganya, sudut pandang kru. Menarik banget ngelihat gimana reaksi kru topi jerami soal kelakuan Zoro ini. Sanji itu sadar betul satu hal penting. Pas dia nemuin Zoro bersimbah darah setelah nanggung rasa sakitnya Luffy, Sanji tahu Zoro bakal ngerahasiain hal itu rapat-rapat. Kenapa? Karena Zoro ngelakuin itu bukan buat caper, bukan buat cari pujian atau belas kasihan. Kesetiaan sejati itu emang gak butuh penonton, ya kan? Dan ketulusan yang luar biasa inilah yang secara alami bikin krunya bener-bener naruh respek mati-matian ke dia. Bahkan, orang luar kayak Vivi aja bisa langsung ngeh loh. Dari awal-awal petualangan mereka, Vivi udah ngasih julukan khusus buat dia, Tuan Bushido. Bushido itu kan kode etik moral samurai Jepang yang isinya soal kehormatan, keberanian, dan loyalitas tanpa batas. Ya, biarpun Zoro ini bukan samurai historis beneran, dan kelakuannya kadang lebih mirip preman pasar yang gampang emosi, tapi Vivi bisa lihat kalau pondasi moral dan integritasnya itu sangat mencerminkan prinsip luhur si Bushido tadi.
Loyalitas buat Zoro juga berarti berani jadi penyeimbang yang rasional. Ingat kan pas ada konflik internal parah antara Usopp dan Luffy? Di saat yang lain baper, Zoro maju sebagai suara otoritas yang super tegas. Dia nggak peduli seberapa dekat hubungan mereka, dia nggak ngebiarin emosi merusak aturan main di dalam kru. Zoro mastiin hierarki dan rasa hormat ke sang kapten harus tetap ada, apapun kondisinya. Dia itu ibarat jangkar moralnya topi jerami, karena simpel aja, kru yang nggak punya rasa hormat ke pemimpinnya, cepat atau lambat pasti bakal hancur berantakan. Nah, sekarang kita masuk ke poin keempat, filosofi stoikisme sang pendekar. Ketangguhan mental Zoro ini bukan muncul tiba-tiba dari langit loh, tapi ini adalah contoh sempurna dari penerapan filosofi stoikisme. Buat kalian yang belum tahu, inti dari stoikisme adalah kemampuan buat misahin mana hal yang bisa kita kendaliin dan mana yang enggak. Ini soal ngejaga emosi dan naruh fokus cuma pada tindakan kita sendiri, bodo amat sama tekanan atau omongan orang dari luar. Makanya nggak heran kan kenapa Zoro bisa tetap super tenang walau lagi di bawah tekanan yang mematikan sekalipun. Yang bikin salut tuh cara dia merespon masalah. Coba deh, pas gaya 3 pedangnya diketawain orang, atau pas dia kalah mulu dari Kuina, apa dia jadi ngamuk? Apa dia ngebalas hinaan orang? Nggak sama sekali. Reaksi stoiknya nyuruh dia buat cuek aja sama suara-suara sumbang itu. Dia mending naruh energinya buat fokus berlatih dan memperbaiki diri. Dia paham betul, kalau dia cuma punya kendali atas usahanya sendiri, bukan apa yang orang lain omongin soal dirinya. Dan ada satu fakta lucu sih sebenarnya. Cowok yang terkenal hobi banget nyasar arah di jalan lurus ini, lucunya justru nggak pernah nyasar urusan moral. Kebaikannya itu sering banget ketutup sama tampang cueknya. Ingat waktu dia nyelamatin Smoker padahal itu musuhnya, cuma gara-gara kaptennya nyuruh? Atau yang paling ikonik di awal cerita, pas dia rela makan onigiri kotor bekas keinjak-injak supaya nggak nyakitin perasaan gadis kecil bernama Rika? Zoro milih buat ngelakuin hal yang benar, murni karena itu emang hal yang benar, tanpa peduli image-nya bakal kelihatan kayak gimana. Akhirnya kita sampai di poin kelima, poin terakhir kita, menerapkan keteguhan mental Zoro. Sebelumnya kita harus nyadar satu realita nih teman-teman. Di krunya itu kan isinya orang-orang dengan background ngeri. Luffy datang dari keluarga legenda heroik. Sanji itu keturunan darah biru kerajaan. Nah, Zoro mah aslinya cuma cowok biasa cuy. Jarak antara dia dan rekan-rekannya yang kayak monster itu berhasil dia jembatani cuma pakai satu modal, kerja keras murni tanpa henti. Kita selalu dikasih lihat gimana dia push limitnya pas lagi latihan. Nah, ketangguhan mental modal begini nih, yang sebenarnya sangat bisa banget kita contek di kehidupan kita. Jadi, kesimpulannya ada 3 resep rahasia yang bisa langsung kita praktekin nih. Pertama, pegang teguh janji kalian. Jadikan ucapan kalian itu sebagai kehormatan yang mutlak. Kedua, praktekkan stoicisme. Mulai sekarang, kurang-kurangin deh pusingin omongan orang atau hal-hal di luar kendali yang cuma bikin stres, fokus aja sama diri sendiri. Dan yang ketiga, pahami limit kalian saat ini, lalu sikat. Bekerjalah jauh lebih keras dari siapapun untuk melampaui batas itu. Sebagai penutup pembahasan kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir nih buat kalian. Sudahkah kamu nemuin sesuatu, atau mungkin seseorang yang nilainya jauh lebih besar dari ambisi pribadimu sendiri? Kisah Roronoa Zoro seolah ngasih tahu kita, punya ambisi setinggi langit itu bagus, tapi mengabdikan hidup buat sebuah loyalitas dan menepati sebuah janji. Itulah yang pada akhirnya bikin jalan hidup seseorang pantas disebut sebagai legenda. Oke, segitu dulu dari saya. Terima kasih banyak udah nyimak dan sampai ketemu lagi di pembahasan materi kita berikutnya.